Dalam kesempatan ini, kita akan menceritakan sebuah kisah inspiratif yang sangat menarik untuk kita simak dan ambil pelajaran. Orang-orang yang pertama masuk Islam, dan mempercayai kerasulan Nabi Muhammad SAW, yang hanya segelintir orang, itu disebut dengan As-Sabiqunal Awwalun. Orang-orang yang tergolong dalam As-Sabiqunal Awwalun ini kelak dijanjikan atas diri mereka surga. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, dia berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang ikut bayat Ridwan, yang dilakukan di bawah pohon, tidak ada satupun yang masuk neraka. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Sebagaimana firman Allah SWT, sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin. Ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon, maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya. Quran Surat Al-Fat ayat 18. Selain As-Sabiqunal Awwalun, ada juga sahabat-sahabat lain yang sudah dijanjikan surga, dan Uqasyah bin Mihsan adalah salah satunya dari mereka itu. Uqasyah bin Mihsan al-Asadi merupakan seorang sahabat dari kalangan muhajirin yang berasal dari Bani Abdus Syams. Dalam buku, Dahsyatnya Hari Kiamat, Ibnu Katsir berujar, suatu ketika, Nabi Muhammad SAW bercerita kepada para sahabatnya, bahwa di hari kiamat nanti, Rasulullah akan memperlihatkan umatnya yang begitu banyak sekali, kepada para nabi yang lain. Umat-umat diperlihatkan kepadaku lalu seorang nabi melintas bersama umatnya, nabi lainnya melewat bersama beberapa orang. Nabi lainnya melewat bersama 10 orang, nabi lainnya melewat bersama 5 orang, dan seorang nabi melewat bersama 1 orang. Selanjutnya, aku melihat ternyata ada kerumunan orang banyak. Aku bertanya, wahai Jibril, apakah mereka umatku? Jibril menjawab, bukan, tetapi lihatlah ke ufuk. Aku pun melihat ke ufuk, ternyata ada kerumunan orang banyak. Jibril berkata, mereka itu umatmu. Jumlah mereka 70.000 yang pertama kali tidak dihisap dan diazab. Aku bertanya, mengapa? Jibril menjawab, mereka tidak berobat dengan besi panas, tidak meminta diruqyah, tidak meramal dengan burung, dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Lalu Uqasyah berdiri seraya berkata, mohonkan kepada Allah agar aku menjadi bagian dari mereka. Rasulullah berdoa, ya Allah, jadikanlah Uqasyah bagian dari mereka. Selanjutnya, salah seorang sahabat juga ikut berdiri, sambil berkata, mohonkanlah kepada Allah agar juga menjadikanku bagian dari mereka. Rasulullah bersabda, Uqasyah telah mendahuluimu. Dikutip dari Wikipedia, Uqasyah telah bersama Rasulullah dan bergabung dalam Perang Badar. Perang pertama yang dilakukan umat Islam dengan 313 pasukan, melawan 1000 pasukan kaum kafir Quraisy. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan perbekalan dan persenjataan yang terbatas, umat Islam memenangkan perang itu. Dalam buku Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisham, Perang Badar telah melahirkan para pejuang Islam di medan perang, dan Uqasyah bin Mihsan bin Harsan al-Asadi adalah salah satunya. Begitu dahsyatnya Uqasyah bertempur melawan kafir Quraisy, hingga pedangnya pun patah. Uqasyah mendekati Rasulullah dan Rasulullah pun melihat kondisi pedang Uqasyah. Lalu Rasulullah SAW membawakan sebuah ranting pohon, dan bersabda, berperanglah dengan ini wahai Uqasyah. Uqasyah menerima kayu pemberian Rasulullah. Uqasyah mulai mengayunkannya dan kembali berperang. Saat itulah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, batang kayu itu berubah menjadi pedang yang panjang dan kokoh yang terbuat dari besi berwarna putih. Uqasyah semakin yakin dengan pedangnya dan meneruskan pertempurannya dengan menggunakan pedang itu hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Uqasyah memberikan nama pedangnya Al-On. Pedang itu selalu berada di tangannya, dan digunakan dalam berbagai pertempuran, bersama ataupun tanpa Rasulullah. Hingga pertempuran terakhirnya Ar-Ridah, Uqasyah mati syahid dalam perang melawan orang-orang murtad dengan menggenggam pedangnya. Uqasyah gugur di medan perang 1 tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW. Kehebatan Uqasyah di medan perang, juga mendapatkan pujian Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, sebagaimana diceritakan kepadaku oleh keluarganya. Di antara kita ada sebaik-baik penunggang kuda. Orang-orang bertanya, siapakah orangnya, ya Rasulullah? Beliau bersabda, Uqasyah bin Mihsan. Dirar bin Aswar al-Asadi berkata,
orang itu adalah bagian dari kami. Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Lah bukan bagian dari kalian, melainkan bagian dari kami, sebagai persekutuan." Ukasyah dibunuh Tulaihah bin Huwailid al-Asadi di masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Tulaihah al-Asadi sempat masuk Islam, namun kemudian murtad dan mengaku menjadi nabi di hari-hari terakhir Rasulullah. Tetapi kemudian menjadi sadar dan kembali masuk Islam. Suatu ketika Umar bin Khattab bertemu dengan Tulaihah, ia berkata, "Apakah engkau yang telah membunuh orang yang saleh, Ukasyah bin Misan?" Tulaihah menjawab, "Ukasyah menjadi orang yang bahagia, mati syahid karena diriku, dan aku menjadi orang celaka karena dirinya. Tetapi aku memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Sekian dulu kisah inspiratif kali ini. Semoga dapat membuat keimanan kita semakin meningkat. Amin amin.